Ke. Ti. Ti. Oh. Oh. Ke. Ke. Kiti koto. TikTok. Mungkin nama tersebut sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun apakah kalian tahu siapa dan dari negara mana pemilik TikTok tersebut? Dan kenapa pemilik TikTok itu sendiri tidak mau membuat video melalui aplikasi yang ia buat? Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu ya, agar kita bisa berbagi informasi. Aplikasi TikTok sudah menjadi primadona di kalangan milenial. Aplikasi ini didownload sekitar 100 juta lebih oleh para penggunanya. Video TikTok saat ini sudah bermunculan di berbagai media dan digunakan oleh hampir semua kalangan. Dalam waktu yang sangat singkat, aplikasi ini langsung tersebar di berbagai belahan dunia, salah satunya di negara Indonesia. Hal tersebut karena memang sesuai dengan perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Aplikasi ini diciptakan pertama kali oleh seorang pria berasal dari negara Cina yang bernama Zhang Yiming. TikTok diciptakan pada bulan September 2016. Sebagai pemilik TikTok, Zhang Yiming dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Tiongkok. Pria tersebut berhasil masuk dalam daftar 30 orang terkaya dengan umur di bawah 30 tahun. Menurut Zhang Yiming, perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, ia menciptakan aplikasi TikTok agar anak muda bisa berkarya melalui video musik singkat. Namun, di balik ketenarannya, aplikasi ini di Indonesia ternyata pernah menjadi kontroversi. Lebih tepatnya pada tahun 2018 lalu. Kala itu, sebagian besar mengatakan bahwa para pemain TikTok saat itu sangat alay dan banyaknya video TikTok yang mengandung unsur dewasa, di mana banyak sekali para perempuan seksi yang memainkan TikTok dengan gerakan-gerakan yang tidak pantas. Tidak lama setelahnya, yaitu tepatnya tanggal 3 Juli 2018, aplikasi ini akhirnya resmi diblokir di Indonesia karena dinilai negatif khususnya untuk anak-anak. Kominfo melakukan pemblokiran didasari hasil pemantauan, yaitu laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan laporan masyarakat luas. Namun, hanya 1 hari setelahnya, perwakilan dari TikTok mendatangi kantor Kominfo. Akhirnya, sepakat untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan dari Kominfo. Adapun syarat yang harus dipatuhi yaitu harus membersihkan seluruh konten negatif yang ada di aplikasi TikTok. Kemudian menaikkan batas minimal usia pengguna TikTok menjadi 16 tahun yang awalnya 12 tahun. Selanjutnya, TikTok membuka kantor perwakilan di Indonesia supaya ketika ada pengaduan pemerintah bisa berkomunikasi lebih cepat dengan pihak TikTok tanpa perlu menghubungi kantor pusat yang ada di China. TikTok muncul kembali sampai sekarang ini dan aplikasi ini malah menjadi lebih populer daripada sebelumnya. Namun anehnya, Zhang Yiming selaku pemilik TikTok mengaku bahwa ia tidak pernah membuat rekaman video menggunakan aplikasi TikTok yang ia miliki. Karena aplikasi itu memang ditujukan hanya untuk anak muda saja, sedangkan Yiming mengaku sudah tidak muda lagi. Selain itu, Yiming juga menjelaskan keputusan perusahaan yang harus mengembangkan aplikasi ini tidak lepas dari industri saat ini. Lantas bagaimana kondisi TikTok yang ada di Indonesia saat ini? Silakan tulis pendapat Anda dan jangan lupa subscribe ya supaya kita bisa berbagi info.